1 kilo. Bambu. Ya, humus bambu 1 kilo. Oke, ya. Tempatnya. Kan langsung ini aja kan tempatnya. 1 kilo. Ditimbang dulu Pak, ditimbang dulu. Berapa itu tinggal tambah 1 kilo. Nolkan dulu, nolkan. Enggak bisa, bukan 200 gram. ini 200 kilo. 200 gram. 1 kilo. Bedanya tuh kita Pak. Oh, kebablasan 1 kilo pakaian. Lumpur gini kan? Lumpur bisa ya? Ya, lumpur bagus. Apa lagi? 200 gram mau tambah 200 gram. 1,2 berarti. 1,2. Ya sampai kurang timbangannya. Oke. Tanaman tahan tumbuh. Kasih ibu. Tanaman yang tahan untuk Itu alang-alang. Rumput. Jangan semuanya. setengah kilo. Setengah kilo coba. Jangan semuanya, jangan ini semua. Kurang nanti. Dikurangin biar macam-macam. Biar macam-macam. Jadi kita aja tambah alang-alang. Ya, campur. Dipotong. Jangan semua potong dulu. Jangan Mana semuanya. parang tadi, parang. Ini ditumbuk semua dulu aja, dipotong kecil-kecil dulu. Dipotong kecil-kecil. Ini dipotong kecil-kecil baru ditimbang. Ya benar. Yang lain nyiapin yang satunya apa Mas? Yang sensitif. Enggak, yang itu lanjutin yang itu Mas aja. Dedak 125 gram. Yo dedak. Dedaknya tadi di sini. Orang tadi. Diambil orang. Oh, Ambil lagi. Bisa. Katalis 2. Katalis 2-nya 2 liter. Dicampurkan dulu enggak? Langsung dicampurkan dulu juga ada apa? Dicampurkan ya. Katalis 2 ya. coba lihat berapa ini. Dedaknya 125 gram kebanyakan ini Mas. Banyak. Taruh di sini. Nanti kan dipakai. Sorry. 2 liter. Katalis 2. Ya betul 2 liter. 200. Ya sudah ada. Pas aja. Masih di sini. Kira? Halus ya, dedaknya. Ini kasar, tidak kasar ini. Di tempat saya jauh lebih halus dibanding ini. Ya, di sini ada sih. Ini simpan dulu. Sudah. Ini rebungnya berapa rebung? Harganya kan Setengah kilo aja. Tanaman mandi. Campuran 4 bahan 5,5 kilo, Bos. Nah, kalau pembenahan tanah kan cuma untuk tanaman yang tahan panas, Pak. Ini apa ini? Ini kita bikin pembenahan tanah. Kalau ini untuk perangkat set PT. Oh, berarti ini bukan Pembenahan tanah cuma apa? Rumput sama itu, Bos. aja. Awas hati-hati. Sudah 2 liter, Pak. Diketok. Katalis, Pak. Katalis 2. Ya, masih di sini. Terus. Ya, sini dulu. Sekarang kita bikin apa ini? Ini pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Akar-akarnya enggak apa-apa. Pira berapa? 2,5 kilo. Tanah berapa? Apa? Tanah lokal. Tanah lokal setengah kilo. Banyakan. Ini Banyak basah. Terus 1 kilo iki. Banyakan. Oke, belum. Asik. Nah, ini habis ini apa lagi? Habis ini kita bikin saja. Wes, Kita letak semua ini. Masukin, Pak. Tunggu, enggak pakai air aja dulu ya. Oke, taruh sini ya. Mana lagi? Jangan, saya mubazir. Rumputnya berapa rumputnya? Rumput setengah kilo. Itu tanahnya langsung dimasukin nggak apa-apa Pak? Tanah yang itu Ya, masukin aja. masukin nggak apa-apa? Oh, bukan. Kurang sedikit, lebih sedikit enggak apa-apa. Tadi lebih juga kok. Yang penting lebih dari Kurang. Oke. Jangan itu kepung itu. Ini maksudnya nih. Ya itu bonggol. enggak apa-apa tanahnya kan biar masuk sini juga enggak masalah. Di sini.
Plastik. Sudah. Kurang titik. Halang. Yang tahan panas pokoknya. Yowes, oke. Ini dicaca lagi dihalusin enggak, Pak? Oh, enggak, langsung disesuaikan satu-satu aja dulu. Tergantung sutradaranya, Pak. Sesuaikan satu-satu dulu, Pak ya. Lampung gue, Bos. Bentar, ini bentar doang. Coba Sesuai. kayunya diawasi. Itu air biasa tuh, Mas. Iya. Sini. Air biasa. Nanti berapa? tambahin. Masuk ya. Masuk. Oke. Nah, airnya kan pakai putih. Pelan-pelan. Iya, tambahin buat Airnya kan penuh pakai aja. putih. Bonggolnya sih kayak perang mau. Beda. Pembenah tanah kok. Kok banget bonggol. Bonggolnya dewi. Pelan-pelan Bu. Nah. Ditarik aja diangkat lah. Gitu. Tambah air sampai penuh. Tambah air sampai penuh, Bos. Air sampai penuh. Airnya aqua apa air sungai? Bekas cucian tangan saya, Pak. Air lokal tadi. Diaduk. Diaduk. Mana pakai bambu atau apa tadi, Mas? Ayo aduk, pengaduk. Lagi aduk. Tidak. Dasarnya Mas. Ukurnya itu benang alat. Ayo. Yang lainnya disiapkan apalagi datanya. Katalisnya udah Mas Adi? Sudah. Ini katalis 4. Ya, jangan sampai. Tolong liatin setengah kilo. Ada berapa itu? Ini apa ini? Ini apa? Nanti aja Mas. Buat harusnya ini kasih nama ini pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Mana spidolnya mana? Harusnya aerob toh. Aerob toh ini. Ya. Jangan ditutup rapat. Itu spidolnya. Ini aerob apa anaerob? Aerob, Pak. Aerob. Pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Ya nanti dimasukin aerator. Aerator mana? Oh, berarti aerob. Ya, aerob semua, Pak. Tulisin pembenah tanah juga lah. Setahu saya semua aerob kecuali yang urea ya. Yang Urea itu aerob kan. Nanti aja Mas. Yang kita pakai dedak berapa? Ya nanti aja kalau udah dia ngomong barulah dia selesai satu-satu. Bedanya sudah ini 125. Sudah pas ini. Kalau lagi udah pas tadi. Namanya kita petani. Sudah tiba. Jadi dibuka aja petani keren ya. Tambah aerob oksigen. Keren. Nanti ini dikasih selang ya. PT mix. Tanggalnya, gerung tanggalnya. Bahannya sudah 125. 23. Cocok saya ini. Katalis 4 2 liter. Oke, masukkan. Masukkan langsung ya. Satu step itu diselesaikan dulu itu kan setelah itu di aerator ya. Ikutin di aerator dulu. Oh, diikuti di aerator dulu, Mas. Iya, Ya. Laosnya setengah kilo, coba dihitung dua. Oh, setengah kilo kurang. Oke. Kilo, taruh sini dulu Pak. Ini biar selesai. Apa ini? Lengkuas. Laos, ya lengkuas. Kunyit setengah kilo. Kunyit. Itu apa ini? Ini kok kayaknya bukan Ini kunyit. set PT mix Di bawah meja. Apa? setengah kilo. Oh. Kurang. Lagi. Rusak itu, jangan rusak. Lagi tambah. Cari yang bagus, Bos. Nah, ini tuh rusak juga. Ini. Ya. Sorry Pak. Wes, Bos. Ya. Pas setengah kilo. Tanaman anti ulat setengah kilo. Anti ulat mana? Sebentar. Ini rumput apa namanya? Itu bokol pisang. Oh, di sini apa namanya, Pak? Ini ZPT. Mix. Ya. Siap. Mungkin sepertinya iya. Oh iya. Kalau itu itu apa namanya? Anti ulat Ini anti ulat. setengah kilo. Dicaca aja dulu sekalian. Tabung aja. Iya nanti makin bagus semakin bagus. Ini parut. Seleb.
Mau di lungo-lungo iki. Angkat Mas, angkat Mas. Diangkat Pak, tolong geser. Udah nanti aja dulu. Enggak gini biar enggak tumpah maksudnya. Nah, nanti kita kan enggak isi ngaca. Yo. Awas. Wah, tangan. Tangan ini dikanggo ini. Terus sekarang 1 kilo bonggol pisang yang cepat tumbuh pokoknya Pak. Bonggol pisang, rebung, rumput teki. Kilo. Sekilo berarti setengah kilo campur. Pokoknya semua sekilo. Maksudnya setengah kilo. Setengah kilo apa sekilo? Sekilo. Totalnya 1 kilo. Sembarang campurannya Pak. Berarti campuran 1 kilo. Jelas. Mix kilo. Ya yang sudah ada itu ditimbang dulu. Ya. Ya dicacah aja dulu. Oke, gini. Ada tadi yang ujungnya tadi? Rebung apa pring ini? Pring mau sing anu. Rebung itu. Pucuk Mas dulu Mas. Iya. Masih putih, jadi ada hijau. Apa kuwi? Yang kecil tadi. Apa kuwi? Oh wes ada di kamar mana aja? Gaun sing enggak tintuk anu. Udah wes habis. Jarak. Ini yang tadi juga ya. Kilo masuk. Tanaman gadun tempat tumbuh. Harus dikasih Dipotong dulu baru diblender. Hah? Sudah. Hah? Boleh aja. Sudah ditimbang. Sudah ditimbang. Ini sekalian Ini yang berat, kalau ini mah enak. yang itu sekalian. Aplikasi yang lemah. Enggak dicuci adae, Bapak. Ibu nih. Kalau itu blender milenium. Suruh bapak-bapak ini aja oke. Wes, oke, lanjut. Lebokke. Oke, Pak. Tim. Tambahin dulu terus ditimbang, Pak. Wes Udah ditimbang. ditimbang tadi. Dan biar enggak bergerak kan kita kuning. Pak Kombes nih, Pak Kombes. Anu bos. Abot bos. Tumpah ini, Pak. Tumpah bos. Ini yang bawah, yang di atas dimasukkan ke bawah aja bos. Harapannya kita juga begitu, cuman Iya. ya masih bahannya lagi. Nanti Pak biar tuntas dulu. Iya. Ya udah masukin. Wuh, Oh. pelan-pelan, Bro. Air. Harus dengan hati. Hati nurani. Sak rempelane. Ya. Wah, kayak nguduk cahayu ae. Lagi air. Lagi Mas. Masih ada. Airnya. Airnya mana? Itu masih ada, Pak. Kami sisanya, Bu. Dapat semua, Bu. Bunganya tadi beratnya. Saya nggak kekebalan. Enggak apa-apa. Ya. Masih ada KCL belum, Mbak? Yuk. KCL-nya dulu. KCL. Jadi satu Berapa lagi. dedaknya KCL? Bentar, dedak sama 125 gram. 125 gram. Mas, sekarang ngomong bikin KCL. Sekarang kita buat KCL. 125 gram. Bahannya disebutkan. Bahannya yang pertama dedak 125 gram. Ini KCL. Bentar, tulisannya dulu. Tulis pandan KCL. Kulit yang benar ya sebutin ya. Kulit telur 1 kilo. Kulit telur. Karbit 20 gram. Karbit 20 gram. Tanggal 23. Ini enggak, baru ngambil. Lupa saya. Ya. Oh, Karbit 20 gram. 1 kilo. Karbit 20 gram. Ini apa nih? Ini apa ini? Jangan timbang dulu. sini di atas sini.
apa ini? Tidak. Kalau ditimbang juga. Sudah ditimbang. Tapi kan harus dibawa KCL. Apa? KCL apa? Karbit berapa? Cangkang dulu. 20 gram. Enggak, ini belum. Yang dulu. Karbit Sudah ditimbang deh, Bu. Karbit paling bawah. Cangkang telur 1 kilo. Kurang. 20 gram. 20 gram. 20 gram isi Bu akan tinggi 20 cuma 200. 2 garis. 2 garis 20 gram. Patah dulu pakai parang. Sudah. 2 gram. Sudah. Ini sudah pas tadi. Ya. 1 kilo ini. Digeserin aja tadi taruh karbit Udah lah, dulu. wes. Baru Sudah, digini Pak, kan nimbang 3 kali. Dan nggak sampai 3 kali diplototi sampai pendulu. Garamnya 200 gram. Kacamatanya meh lepas. Garam 200 gram. Garam. Biar asin. Oh ya. Biar nggak anyep. Garam ya. Ya. Buk. Itu 200 ah. Udah ya. Garam 3. Dedak. Tidak sama air yang nanti. Ketiga. Langsung sini dia. Tambahin air. Biar umum. Ya betul, ha. Karbitnya biar umum dulu. Biar api jangan merokok di sebelahnya ya. Ya meledak. Jangan mentok di sebelahnya siapa? Sebelahnya Pak KB enggak boleh. Enggak usah dulu. Ya nanti siapin di sini aja. Sampai uapnya ya. Habis sampai uapnya habis. Enggak masuk aja. Itu ambil dulu yang itu saya review dulu. Ini saya tahan dulu, saya tahan. Baik, teman-teman semua. Ya. Alhamdulillah bersyukur kita sudah mempraktekkan pembuatan apa ini? Pembenah tanah, PTL dan PTMIK. Ya, Ya. kita bahas satu-satu pembenah tanah dulu ya. Ya. Pembenah tanah. Konsep dari pembuatan pembenah tanah, teman-teman sebenarnya bahan-bahannya itu semakin halus semakin bagus. Ya, kenapa dalam tiap bahan itu, kalau teman-teman pernah dengar ada konsep membuat dari ramuan gitu, rasa gitu, untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di bahan-bahannya. Ya, jadi teman-teman bisa nanti pas di rumah tuh membuatnya dengan penuh perasaan. Dengan hati lah. Dengan hati. Karena memang ini buat Lus-lus gitu ya. Iya, ini dulu enggak apa-apa. Enggak masalah. Ini kan santai itu ya. Tujuannya ya kalau mesti sambil sholawat ya Allah. Ya benar. Ya. Ya yang manjur kadang doanya. Bukan ininya Pak ya. Mohon maaf, ini ada kisah kan gini ya. Kisah Nabi Musa itu sakit gigi kan, benar kan? Nah, kata Allah, kan Gusti Allah, makanlah yang putih. Dimakan sembuh. Tapi bagi suatu saat dia sakit gigi lagi, makan nggak sembuh. Nanya kepada Allah, yang menyembuhkan itu bukan rumput putih, tapi adalah doanya itu, perintahnya itu. Jadi sama dengan kita memperlakukan ini teman-teman. Jadi ketika membuat itu semakin harus semakin karena mulut tanaman segede apa sih kan gitu kan. Dia akan bisa masuk ke dalam kandungannya itu kalau halus sekali. Dan kalau halus ngemiknya itu dia dengan berbagai bahannya lebih cepat sekali. Nah, yang kita buat ini memang tidak sesuai dengan SOP karena yang kita buat ini adalah ukuran 5 liter. Kenapa kita bikin yang 1 liter? Karena banyak di luar pertanyaan-pertanyaan, Pak, kalau bikinnya sedikit bagaimana? Kan Ya betul. kamu mesti berumah, tinggal main persentasinya saja. Tinggal menghitung gitu, Pak. Tinggal menghitungnya saja. Untuk aplikasinya teman-teman, pembenah tanah ini kalau pakai katalis ya Pak ya, itu 1 hektar tuh hanya butuh 7 sampai 10 liter. Bukan. Hasil Dosisnya. aplikasinya itu hanya 7 sampai 10 liter saja per hektar kalau pakai katalis. Kalau nggak pakai katalis ya kali 10. Berarti 70 sampai 100 liter. Namun itu pun ya belum tentu hasilnya sama. Tapi bagi teman-teman yang belum punya katalis, Pak, saya belum punya katalis, tapi pengen buat gimana ya? Buat aja. Buat saja kan gitu kan, belum punya modal dan sebagainya. Udah buat saja. Pasti ada manfaatnya walaupun kualitasnya belum sama. Kan gitu kan? Apa yang bisa gantinya katalis? Katalisnya untuk sementara ini, kenapa kita buat katalis? Ini sudah jelaskan Pak Bayu kemarin ya Pak. Tujuan kita membuat katalis itu untuk menjawab 3 tantangan. 1, teman-teman di pertanian yang murni nih ya. Pak, saya mau pakai pupuk kalau 1 kualitasnya minimal sama dengan pupuk kimia, kan gitu kan? Ya enggak? Pak, yang kedua saya mau pakai katalis kalau buatnya tidak terlalu lama, kan gitu kan.
nggak berbulan-bulan kan gitu kan. Iya kan? Waktu cuma 14 hari jadi kan gitu. Pak, kami mau pakai organik nih, pupuk organik kalau bahan baku yang dibutuhkannya tidak terlalu sulit. Ada yang di bahan kami atau tidak terlalu banyak bahannya. Nah, ini kan semua mesti kita jawab. Jadi kantor ini memang dilema beliau Pak Bayu mengeluarkan itu. Satu sisi kita ditantang dengan 3 hal, satu sisi kesannya kita wah kalau gitu sama aja jualan katalis kan gitu kan. Iya, jadi tinggal teman-teman, Pak saya nggak pakai katalis, monggo ada masalah. Pak saya mau pakai katalis, ya memang ada biaya yang dikeluarkan gitu aja kan. Terserah teman-teman dalam hal ini, tapi intinya apapun bahan yang kita pakai pasti ada manfaatnya. Ya kan? Karena konsep alam itu begitu berputarnya. Kita biarkan aja daun yang jatuh itu pasti busuk, pasti jadi pupuk. Cuman kalau nggak diproses, busuknya lama kan gitu aja ya. Bisa dimanfaatkannya oleh tanaman itu prosesnya lama. Nah salah satunya seperti itu. Ada yang mempertanyakan kira-kira tentang pembenah tanah teman-teman? Sebelum saya larikan, untuk aplikasinya per hektar 7 sampai 10 liter, ya kan? Nah, cara penggunaannya ini 250 ml per 1 tangki. Oh iya, yang mau tak tanyakan itu. Ya, atau 15 liter air. Cara penggunaannya di lahan begini. Ini untuk bedengan yang dibuat. Teman-teman katakan bikin bedengan 80 cm kali 10 meter katakan gitu kan. Itu dia akan bekerja kalau kondisi lahannya basah. Berarti setelah dibuat bedengan, teman-teman siram dulu sama air gitu kan. Setelah basah baru disemprot pembenah tanah. Setelah disemprot pembenah tanah biar tidak kena sinar matahari, ditutup mulsa. Mulsanya bisa plastik, bisa daun-daun yang kering, bisa juga keramik. Nah kalau pengen hasilnya maksimal, sebelum nanam sayur biarkan 7 hari. Tapi pagi dan sore tetap disiram. Tujuannya pembenah tanah ini kita masukkan ke tanah, membantu mencangkul dari Jadi menyiram setelahnya itu bukan dengan pembenah tanah lagi. bukan yang matang, hanya air saja, biar tetap basah gitu kan, biar mikrobanya tetap bekerja. Kalau hujan berarti tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun hujannya deras. Iya, memang udah tantangan kita di lahan kan begitu kan. Ya. Minimal kalau sudah 24 jam dia udah menyerap ke bawah. Udah menyerap ke bawah ya. Yang kami jelas ya. 15 liter tadi berapa mili Pak? 250 mili. Pak itu berarti penyiramannya mulsanya dibuka atau di atas mulsanya? Kalau sudah kalau pertamanya kan tanpa mulsa juga. Kan kita kan Setelah dikasih pembenah tanah, kan kita tutup mulsa. Nah, kemudian siramnya ya yang ada mulsa. Ditanyakan di siram keduanya, ketiganya selanjutnya kan dibuka mulsanya dulu atau enggak? Enggak perlu. Langsung atasnya aja. Langsung atas mulsa enggak apa-apa. Kan nggak pakai pembenah tanah lagi. Ya satu Iya, kali enggak. ya. Iya, Air siram aja. airnya Airnya saja. Mulsanya enggak dibuka enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Kalau baru pas plastik mau nanam kita gulung mulsanya, baru kita tanam. Oke. itu bisa. Boleh, yang penting nggak kena sinar matahari langsung. Ya. Pemberian terbaiknya sore apa? Cuman kalau Kalau salah untuk tidak kena sinar matahari mendingan sore. Tapi pagi pun karena pekerjaannya nggak ada, ya yang kita ngerjakan sekalian gitu kan. Ada masalah asal itu jelas kira-kira? Jelas. Pembenah tanah konsepnya jelas ya. Ini bakteri ya, jadi ini makhluk hidup juga. Jadi kalau kami katakan ini kita namanya beternak makhluk gaib. Kelihatan benar nggak? Itu tidak terlihat kan? Atau kita ini sedang mengembangkan tentara tanpa bayangan. Nah, ini ya kan? Bahwa jadi harus ada perasaan tadi mengatakan hidup yang benar kan gitu. Jadi kendali air. Ya, jelas ya? Avatar. Jadi semakin halus makin bagus ya konsepnya. Sebaik-baiknya. Untuk lahannya makin avatar. Oke, sekarang saya jelaskan masalah ACL. Nah, cara pembuatannya ini teman-teman, ini mesti dikasih aerator selama 14 hari. 14 hari. Yang malam ya. Jadi ini konsepnya terbuka fermentasinya. Beda dengan kita membuat pakan mesti tertutup gitu kan. Tapi ini terbuka. Jadi seperti ini aja. Dimasukkan aeratornya. tidak Ya. mesti terbuka besar enggak. Ya, nggak bisa, yang penting tutup gini. Kalau nggak ada kain aja. Biar tetap. Tujuannya kita fermentasi dikasih udara itu adalah memang tujuannya untuk menangkap mikroba yang di luar. Jadi proses fermentasi aerob itu terbuka itu lebih cepat memang perkembangan bakterinya dibandingkan dengan yang tertutup membuat pakan. Yang pakan itu memang bakteri lokal saja yang dikembangkan, nggak boleh bakteri yang di luar. Tapi kalau ini memang tujuannya untuk menambat bakteri yang ada di luar. Expirednya ada nggak Pak? Expirednya ada nggak? Kalau fermentasi tambah lama tambah bagus. Jadi teman-teman tadi yang nanya, Pak kalau udah habis cairnya ini kita pakai
padatnya gimana? Ini padatnya kalau Bapak simpen 3 tahun 1000 hari jadi katalis pembenak tanah. Ya, kumpulin gitu aja Iya, ya. kumpulin gitu aja. Mengaktifkannya Cara KCL ini konsepnya ini untuk 1 hektar sama butuhnya hanya 7 sampai 10. Aplikasinya juga sama 250 mil per 1 tangki atau 15. Hanya aplikasinya ini untuk di fase generatif, bukan fase pertumbuhan. Fase-fase masuk ke pembuahan. Contoh di jagung udah umur 50 atau umur 40 gitu kan, udah masuk ke pembuahan. Atau di padi gitu kan umur 40, 45, 50, 55 itu udah disemprotkan untuk merangsang pertumbuhan buahnya bagus. Berarti untuk semua horti Pak ya? Ya, untuk semua horti, tanaman-tanaman yang berbuah. Termasuk buat rambutan, pepaya, semua kelapa, duren dan gunanya untuk merangsang pembuahan dan memperbanyak. iya, juga menghentikan fase vegetatif untuk berubah dia menjadi fase generatif. Bedanya apa Pak dengan JPT buah? Bedanya JPT buah yang kita buat. Jadi teman-teman ini nanti saya jelaskan ini. JPT buah bedanya adalah kalau JPT buah adalah biar bagaimana satu tujuannya agar buah kita tidak rontok, buah-buahannya. Kemudian rasanya manis. Kemudian buahnya lebat gitu kan. Nanti carikan buah-buah yang lebat. Carikan buah-buah yang besar yang dibuat JPT-nya. Iya kan? Yang buah besar pun dicarikan buah-buah yang tahan jatuh apa. Kan gitu kan. Kuat gitu, nggak rontok dan sebagainya. Berarti KCL bukan untuk memperbanyak buah, bukan, ini merangsang pertumbuhan buah. Jadi kalau sudah tumbuhan apa? Hah? Pertumbuhan apa ke akar? Kalau ini semprotnya ke langsung, kalau pendek bisa langsung ke daunnya, ya ke pohonnya. yang ampasnya di Semangka bawah. itu. Iya, ini langsung semprot aja. Kemudian JPT. Lo kan jelas, Lagi, contohnya pindah ke jelas. tempat sana ya. JPT. Ya. JPT ini tujuannya kita buat memang untuk membantu proses pertumbuhan. Bagaimana taman sayur kita cepat tumbuhnya bagus, gitu kan, hijau dan sebagainya. Ini kalau aplikasinya pas, seperti kita praktekkan, ini kangkung itu mestinya panen 25 hari, mesti panennya 20-30 hari ataupun apa 21 hari, 16 hari itu udah bisa kita panen. Karena pertumbuhannya cepat sekali, bayam dan sebagainya. Jadi menghemat untuk pendapatan harian itu lebih cepat, gitu ya kan. Proses pendapatan harian dari sayur ya kan. Memperpendek umur Pak. Ya pertumbuhannya cepat. Berarti jangan mundur iki sampean. Jangan minum ini sampean jangan minum. Aplikasinya apa? Pengaplikasinya sama dengan ini ya. Sama ya. Jadi 7 liter 1 hektar itu 7 sampai 10 liter. Dengan 10 liter saja ya. Aplikasinya 250 mil per 1 tangki. JPT mic ini kita buat teman-teman. Bapak teman-teman mau bisa Pak saya pisahkan boleh nggak bikinnya JPT aja. Biar ada JPT pertumbuhan ini kan. Ya. Nah, jadi saya juga bikin JPT buah. Kemudian yang funginya saya pisah juga bikinnya nggak masalah. Ya, insektirnya juga dipakai nggak masalah. Ya, kenapa kita buat seperti ini ya satu menghemat katanya. Iya. Nah, kalau ini kan katalisnya beda-beda tadi kan nanti maksudnya lain lagi. Ya. Nah, biasanya disemprotkan ini setelah tanaman sayur kita tumbuh. Kira-kira berapa seminggu? Ya seminggu udah kelihatan tumbuh gitu kan. Udah disemprotkan untuk mengantisipasi datangnya penyakit. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah. Pak, kalau cabai kan biasanya nanamnya kan 2 minggu setelah semai itu. Nah, itu setelah semai kan kita kan biasanya cabai disemai, 2 minggu kan kita tanam. Kita siram besok baru pengaplikasian sehari atau saat ditanam. 1 hari atau 2 hari boleh. 2 hari setelah semai ya, setelah tanam ya. Dikasih vaksin lah gitu ya, kan supaya tidak terkena penyakit. Kenapa? Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali. Lanjut ke pembuatan urea cair dan pupuk horti. Oke teman-teman, ini kita sedang bersama kelompok petani keren. Nah, ini kita sedang membuat untuk urea cair dan padatnya. Nanti bahan bakunya ini dari yang pertama adalah kohe ayam pedaging, kemudian ayam petelur, kemudian urin sapi, urin kambing, katalis, dan kita kasih air cucian beras atau larutan dedak padi.
Ini untuk kapasitasnya, ini kita buat ini 1 kali 1 meter dengan dalam 1 meter. Kalau kita 1 kali 1 dalam 1 meter. Ya, ini saya kalau kita maksimalkan pembuatannya dengan 10 karung. 10 karung itu 8 karung kotoran ayam pedaging, kemudian 2 karung ayam petelur, ini bisa untuk mengcover 1 hektar. Namun karena ini kita buat setengah resep, hanya 4 karung kotoran ayam pedaging dan 1 karung kotoran ayam petelur, ini hanya bisa mengcover untuk ya setengah hektar ya, atau 5.000 meter. Ini nanti akan dipraktekkan pembuatannya oleh kelompok petani keren. Nah, nanti diikuti selanjutnya ya. Oke, cukup. Oke teman-teman, kita mau mereview tentang pembuatan urea cair dan padat. Yang pertama ya kan. Namun yang kedua kita akan membuat kompos horti baik padat maupun cair. Nah, kita selesaikan dulu untuk urea padat dan cair. Ya. Nah, urea padat dan cair ini biasanya kita peruntukkan untuk tanaman padi dan sayur-sayuran. Bahan yang diperlukan untuk membuat kolam ini kan 1 kali 1 ya. 1 kali 1 dalamnya 1 meter. Ini bisa untuk kapasitas 10 karung sebenarnya ya, untuk mengamankan lahan kita yang 1 hektar. Namun karena praktek ini kita buat setengah resepnya saja ya. Jadi untuk ini setengah hektar. Jadi kita buat nanti kotoran ayam pedagingnya 4 karung. Kemudian kotoran ayam petelurnya 1 karung, 4:1. Kemudian urin sapinya 4 liter. Urin kambingnya 1 liter, katalisnya 5 liter. Jadi biasanya teman-teman mengingatnya per karung katalis itu 1 liter perbandingannya. 1 karung 1 liter ya. Berarti kalau 5 karung 5 liter. Ya kalau 10 karung berarti 10 liter. Biasanya ketika panen juga dapatnya cairnya itu tidak lebih banyak dari katalisnya. Walaupun nanti kita tambahin air. Nah, permasalahan yang ada biasanya yang dipertanyakan kepada kami itu kebanyakan, Pak saya ini kok udah bikin gak keluar airnya. Kalau teman-teman mau rajin itu ditimbang dulu sebenarnya. Untuk bahan kotoran ayam pedagingnya. Ini kotoran ayam pedaging kan kondisinya kering. Ya kan, kering itu biasanya kita boleh ambil terpal. Kalau kemarin di yang pertama pembuatan itu kita ukur untuk mengetahui ini beratnya berapa gitu kan. Kemudian kita kasih basah air. Kami kasih basahnya nggak terlalu banjir. Kita nyari yang mamel aja, tahu mamel ya kan? Basah enggak, kering juga enggak ya kan. Tujuannya ternyata 1 karung ini itu membutuhkan beratnya ketika ditimbang dari 25 kilo ini jadi 40 kilo. Berarti butuh airnya berapa? 15 liter. Berarti kalau kita sudah tahu ini beratnya rata-rata 25 kan. Berarti kita per karungnya ini tambah berapa? 15 liter. Berarti kalau karungnya ini ada 4, berarti 4 kali 15 liter berapa airnya? 60 liter. Nah tinggal kita lihat kotoran ayam pedagingnya ini basah atau tidak. Nah kalau kondisinya basah biasanya per karung itu tambahannya adalah 10 liter. Kalau kondisi basah. Ini bisa kita praktekkan sekarang ya. Nah sekarang masukkan dulu yang paling bawah ini adalah kotoran ayam pedaging sebanyak 4 karung. Silakan dimasukkan teman-teman. 4 karung langsung paling bawah 4 karung. Ya masukin ayo. Masukkan ya. Yang ada sekamnya. Kenapa kok kita ini diperuntukkan untuk padi tadi? Ya petelur itu yang di atas. Salah satunya tujuannya yang pertama adalah sekam ini biar terserap ke bawah, air itu langsung terserap di sekam. Nanti nutrisinya, protein segala macam adanya di sekam. Kan ini kita peruntukkan untuk padi dan sayur. Kalau di sayur, kalau ada sekamnya, tanahnya lebih porus, lebih gembur. Tapi kalau di padi, kenapa kita pakai sekam? Karena tanah pupuk yang terbaik itu sebenarnya dari tanaman itu sendiri. Iya kan? Jadi dari padi kita kembalikan ke padi kan gitu ya. Diratakan ya, ini kaculnya cangkul ya, diratakan dulu, diratakan. Kalau ini fermentasinya tertutup ya, selama 7 sampai 10 hari atau 14 hari. Yang urea ini Pak? Yang urea ini, jadi tidak dibalik bulak-balik tiap hari enggak. Iya, jadi muri ditutup, udah hari ke berapa? Hari ke-7 atau ke-10 udah bisa dipanen, diambil airnya.
Jadi jangan bingung, Pak, ternyata airnya dapatnya lebih dari 5 liter. Tadi kan 5 liter ya, dapatnya 10 liter. Kata Pak Bayu gimana kemarin solusinya? Berarti dosisnya dimainkan. Ternyata nggak kurang, dapatnya cuma 2,5 liter. Berarti kan 1:10. Nah, berarti ini 1:20 kan gitu 1 liternya. Gitu ya. Kemudian kotoran ayam pedagingnya masukin, petelurnya. 1 karung. Nah, karena ini yang gede dulu, yang gede aja, yang gede. Nah, yang itu. Nah. Ini basah atau kering? Kering. Kalau kering berarti kali 15 liter ya kan? Ya, okay. Berarti 5 karung kali 15 liter. Kotoran ayam petelur tadi ditambah 15 liter air. Tergantung kondisi kekeringannya. Kalau kering 15 liter, karena kita udah tahu patokannya tadi kan. Ya, tapi kalau basah 10 liter biasanya. Kalau mau ditimbang dulu kan gitu dibasahi. Kalau mau valid, samakan dengan airnya. Iya, biar sama kadar airnya. Karena kalau ada yang kering bahannya belum masuk, itu kotalisnya nggak bisa turun ke bawah. Nah, sebenarnya kalau pengen bagus dibasahin semua dulu per karungnya itu ya. Gitu. Jadi harus diikuti seperti itu biar teman-teman ini. Oh, harusnya tadi pas ditambahin lagi seember. Ya, lebih bagus begitu. 20 ya. Berarti 3 ember Kasih seember gitu ya. Ya. Itu lebih gampang. Sini, Mak. Lebih rata. Ayo airnya estafet. Awas ada kelabang tuh gede. Ada kelabang, awas. nanti masukin nganu ke celana lu, Bu. Kelabangnya lho, Bu. Dimasukin aja dalam ruangan. Ah, wes. Kita nggak boleh membunuh makhluk. Ini lurus, masukin dulu urin sapinya 4 liter ditimbang. Urin sapi itu timbang, Bu. 4 liter, 4 liter. Yang lain ini. Urin sapi dulu, urin sapi. Oh ya. Urin sapi dulu, urin sapi. Urin sapi dia. Urin sapi Rupian. Pirang liter iki? 4 liter. 4 liter. Ya. Timbangannya. Inilah, ini. Apa tadi timbangan air tadi mana? Nah, ini 4 liter. Untuk ini. Ya kalau ini Ini 20 liter. Bukan kan itu. Pirang liter iki? 2. Boleh 2 kali. Biar tahu ini 20 liter kan gitu ya. Tuh, oke. Ini Pak, jangan Pak. Nanti Pak, terakhir Pak, air Pak. Ya. Setelah kambing baru air. Disiramkan yang rata. Pojok, kiri, kanan semua ratakan. Lagi. inilah harta yang terpendam, saudara-saudara. Empat. Sapinya 4. Pasti 4 ya? 4. Ya, sudah 4. Ya, syukur. Uang. Kambing 1. 1 liter ya? 1 liter ya, separuh. 1 liter setengah. Wes, sapi. Oh, itu kepres. Wah, kocok mancrat berarti. Awas jangan terbantar. Iya. Kalau ditimbang tadi yang sudah dibasahi itu berapa 1 karung, Pak? 1 karung. Kita ditimbang dulu kering, caranya ditimbang kering dulu. Oh, ternyata beratnya 30 kilo atau 25 kilo kan. Kemudian dibasahi air. Biar mamel. Setelah mamel ditimbang lagi. Oh, ternyata jadinya 50. Oh, berarti kurang airnya berapa tuh per karung ketemunya gitu. Tergantung bahan pertamanya. Taman kemarin kan sudah kita timbang ini. Itu 25 kilo. Jadi begitu kita basahi ditimbang lagi jadi 40 kilo. Berarti butuh airnya 15 liter gitu. Terus air, baru air, katalis terakhir. Berarti 5 kali 15 berapa? Ini 20 Pak, 1. 75 ya. Berarti 75. Diratakan Mas, diratakan. Kita bikin kemarin tuh mah banyak banget. 7 berapa? 75 ya. 75 ya berarti 4 lah.
4 lah ya. 4. Nggak apa-apa lah lebih dikit. Itu juga nggak perlu kan? Kurang 2 liter itu. 4. Ratakan. Ratain. Kalau pengen rata pakai ini, pakai apa? Yang ukuran katalis tadi itu loh. Ratain, biar rata semua, biar basah semua. Oh ini masih basah, masih kering kan? Pakai itu Pak, pakai ini Pak, pakai cibuk Pak. Cibuknya pakai itu loh Pak. Nah pakai itu ya. Biar rata. Nah diratakan, pojok-pojok biar kena pojok-pojok. Nah kan gitu kan enak. Udah berapa tadi nih? 3 ini Pak. Udah 3 ya, 1 lagi ya berarti ya. Biar basah semua, harus basah semua. Biar maksimal fermentasinya. Karena kalau kering nggak terjadi fermentasi. Katalis sudah masuk belum? Belum. Terakhir nanti katalisnya. Berarti nanti gini aja, habis itu ember 1 karung kasih air. Ya enak begitu. Kasih air, Iya. 1 karung kasih air gitu. Jelas mamelnya. Iya, biar jelas mamelnya, udah biar jelas basahnya. Kira-kira sudah mendekati lah. Masuk. Wes ganteng lah Rek. 1 lagi. Udah basah semua ya Mas? Ah, kan keren itu. Pasti jadi. Alhamdulillah. Kalau nggak keluar sama sekali airnya nggak usah bingung, tinggal nambahin air lagi. Biar keluar airnya gitu. Jangan mempersulit diri. Nah, tinggal nambahin waktunya lagi gitu. Airnya dilus-lus. Karena ada 2 kemungkinan kalau air nggak keluar tuh, bocor, ya kan? Atau teresamnya. Ini salah satu kelemahan kalau kita pakai terpal. Hati-hati bisa bocor. Ternyata bocor kan hilang itu cairnya. Harus hati-hati. Kalau dari terpal kelemahannya harus hati-hati. Kalau yang untuk terpal kolam bisa nggak Pak? Iya. Bisa aja. Kalau kuat ya. Kuat ya. Ini buat terpal biasa kan? Terpal kolam itu kan sama sebetulnya. Bisa. Nah. Yang penting ya, jangan kepaku segala macam kan gitu. Makanya tadi hati-hati. Katalis 5 liternya disebar. Dimasukkan dulu ke situ, ke ember. Masukkan 5 liter. Katalis berapa yang dipakai? Katalis berapa dulu? Halo, katalis berapa? Katalis 1. Ya, oke. Katalis 1 yang ini ya? Ya. Ini katalis berapa nih? 5. Yang buat roti. Oh ya 5, itu 1 itu. 5 liter. 2, 1. Dipegangin, tolong dibantu Pak. Tapi lembab begini ya. Diratakan ya nyebarnya. Was. Ayo, mikir. Diratakan. Indonesia tanah yang subur. Nah, mantap. Ini harus makmur. Biar enak, numpah. Tutupnya disiapin. Ini tutupnya dipisah aja Pak, satu-satu Pak ya. Bos, ini bos. Masalahnya kan ini dibuka tiap hari, pagi sore kan. Yang ini. Bos, buka tutup bos. Kalau ini nggak perlu diaerasi. Yang ini yang diaerasi yang horti. Kalau itu ya jadi dibuka untuk ngambil airnya. Iya. 7 sampai 10 hari, 14 hari ada apa-apa. Ya, tiap hari diputar pagi sore. Iya. Sudah tutup. Aplikasi padatnya gimana? Aplikasi padatnya per meter 150 gram. Berarti yang cairnya bisa langsung pakai gitu Pak? Bisa. Apa enggak dikembang? Cairnya 1:10. Nah, ini nggak usah dipermentasi, nggak usah dibulak-balik kalau yang ini. Oh, yang ini enggak. Udah tutup aja. Ini yang bolak-balik yang ini. Makanya ini dikasih para-para. Pokoknya baik-baik teman-teman baik, kita lanjutkan untuk pembuatan pupuk horti.
Sama teman-teman ya, ini ukurannya 1 kali 1, dalamnya 1 cm. Sebenarnya untuk pupuk horti itu maksimal kedalaman di atas para-para itu maksimal tuh 70. Kalau mau bagus tuh 50 cm. Ya. Iya, karena apa? Biar udara tetap bisa masuk. Karena kalau ini proses fermentasinya adalah dua metode, terbuka dan tertutup. Beda dengan ini tertutup full sampai panen gitu kan. Kalau ini terbuka tertutup karena tiap hari mesti diputar pagi dan siang. Jadi ketinggian dari para-para ini ke sini itu maksimal tuh 50, kalau 70 udah apa-apa. Kalau ke bawahnya bebas. Jadi kalau 1 meter ke sininya 70, ke bawahnya 30 kan gitu kan. Ya, tapi kan ini kan sudah dikurangi 2. Jadi ini nggak nyampe 70, nggak nyampe lah, masih bagus untuk produksi pupuk horti. Untuk seperti ini bisa teman-teman buatnya ini untuk tujuannya NPK-nya yang seperti apa? Mau P-nya yang tinggi, N-nya yang tinggi atau K-nya yang tinggi. Tergantung bahannya. Ya. Nah, kalau seimbang berarti NPK-nya kudu seimbang. Ya berarti kalau pakai 2 karung ayamnya berarti kambingnya juga 2 karung, kata sapinya 2 karung. Kalau P-nya pengen yang tinggi berarti unsur P-nya ditinggikan. Ya. Nah, ya, kotoran sapinya yang agak banyak. Kalau ini konsepnya semuanya kohe, nggak ada urinnya ya. Kalau ini kan hanya kotoran ayam, urin sapi dan urin kambing. Kalau ini kotoran ayam, kotoran sapi dan kotoran kambing. Ayam itu unsur N, sapi itu unsur P, kambing itu unsur K. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita masukkan dulu. Kalau teman-teman yang punyanya ini kohenya hanya ayam petelur saja, tidak ada sekamnya. Nah, berarti posisi paling bawah itu kita taruh kotoran kambing. Biar cepat nyurus ke bawah. Ya kan? Tapi kalau ada sekamnya kan makanya kita pakai tadi pedaging 1 karung. Kemudian petelur 1 karung, berarti paling bawah nanti kita naruhnya yang ada sekamnya di bawah. Jelas biasa Mami ya? Jadi kotoran ayam dulu, kemudian kotoran kambing, yang paling atas adalah kotoran sapi. Berapa katalisnya? Katalisnya ini menyesuaikan per karungnya rata-rata 1 liter. Jadi kalau kita pakai 6 karung berarti 6 liter. Dedaknya berapa tadi? Dedaknya tadi kan ini nggak ada dedaknya kan? Mestinya tadi kita kasih dedaknya itu sedikit saja untuk dicampurkan ke airnya. Maksimal dedaknya itu adalah 2% dari jumlah air. 2% dari keseluruhan tadi, ya 2%-nya. Ya kalau garamnya maksimal itu di sini itu 1%, 1 sampai 2% boleh lah. 2%-nya ya. 2% dedaknya. Air. Kenapa di SOP itu nggak ada dedaknya dicantumkan gitu? Karena yang dianggap oleh kami itu pakai air cucian beras. Jadi kalau teman-teman mau kok bingung ini kok nggak pakai dedak, ini dedak, nggak usah bingung. Fermentasi itu butuh gula gitu aja. Ya kan? Gak usah diperdebatkan hadis ini palsu apa enggak kan gitu. Selama itu baik pakai aja kan gitu kan. Ya kan? Gak usah bingung ya. Jadi oke ini pakai dedak ini kok enggak ya, itu karena itu pakai air cucian beras gitu ya. Tapi yang pakai dedak, yang pakai air cucian beras jauh lebih bagus daripada tidak. Kenapa? Dia untuk tempat makanannya mikroba. Ini kan ini mikroba kan? Ini juga ada ini kan mikroba. Air cucian beras, makanya manfaat kita mengumpulkan air cucian beras itu seperti itu, salah satu manfaatnya. Jelas ya? Nanti disusulkan, nah kalau ada dedak ambil, disusulkan dari setengah ember, masukin ke situ. Ya? Oke. Mau tanya, kalau kita nggak punya petelur, nggak punya pedaging, nggak punya, tapi punyanya petelur. Bukan, punyanya kambing, sapi, sama telur ayam kampung. Apakah boleh kita kohenya? Ya kohenya. Apakah boleh kita tambah dengan sekam sendiri? Telur ayam, ayam kampung, kemudian kambing, sapi, dan katalis boleh? Boleh. Kalau konsepnya untuk ini nggak pakai sekam pun nggak apa-apa. Ya, karena memang ini diperuntukkan untuk tanaman-tanaman berbuah, bukan untuk padi. Kalau pengen di mix ya juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi Pak, saya punyanya kotoran ayam kampung, nggak masalah. Pakai aja 2 karung itu untuk kotoran ayam kampung gitu ya. Cukup jelas? Kalau kotoran bebek bisa dipakai ya? Bisa, itu juga N-nya tinggi. Sama ayam Bebek, ayam sama puyuh. Itu N-nya tinggi ya. Walet itu bagus Pak, sangat bagus sekali. Hanya kalau kita SOP kan kebingungan yang lain. Itu kreativitas teman-teman sendiri. Jadi kalau ada di desa jenengan ada kotoran kelelawar,
Itu rezekinya jenengan gitu. Teman saya punya sarang walet, tiap 2 bulan sekali dia panen. Makanya nanti tak tanya gula diminang nggak? Waduh, boleh semuanya. Atau air kotoran kelelawar ya kan? Yang di gua Pak saya ada gula kelelawar. Boleh. Apa namanya? Iguano apa namanya? Aguan apa guano ya? Kelelawar itu tinggi apa berapa? Hah? N juga. P-nya itu di Hah? sapi, Oh ya, oke, langsung lanjutkan Pak. Masukin. Satu Ya. lagi izin tanya. Apa? Toh ini misal Pak, Ya. ini di tengah hutan, Ya. tapi kondisi ayam, kambing ada. Ini di tengah hutan. Kualitasnya gimana kalau nggak ada katalis? Ya kualitasnya tadi tetap bisa dibuat, gak usah khawatir. Semua bahan baku alami ini ujung-ujung kan jadi pupuk. Seperti daun yang jatuh segala macam kan ujung-ujungnya jadi pupuk kan. Cuman kalau nggak diproses kan lama. Jadi kalau nggak ada katalis ya tadi berarti satu kualitasnya harus siap, nggak sama dengan yang pakai katalis. Kemudian pembuatannya kalau biasanya 14 hari, kalau nggak pakai katalis kali 10. 3 bulan. Gitu. Karena aplikasinya juga kalau nggak pakai katalis 10 kalinya. Oke? Jadi kalau 1 hektar itu butuhnya katakan apa 15 ton gitu kan, berarti ini bisa kali 10 banyak lagi. Oke, siap? Oke, dimasukkan dulu pertama kotoran ayam, petelur dulu, pedaging dulu, masukin 1 karung. Ini airnya berapa Pak? Air sesuai karungnya nanti. Lihat kita karungnya. Ini 6. tambah dedak ini berarti ya. 6 kali 15. 6. Tambahin dedak ini Pak. Ya. Cari yang lain, cari dedak. Cari dedak untuk dicatikan ke ininya kemana? Ke sama garam berapa? Halo, garamnya berapa tadi? 3 kilo ya? Ya 3 kilo. Ambil garam 3 kilo sama dedak. Dedaknya ambil 5 kilo udah apa-apa. Ayo yang lain sini tampilin dedak sama garam. Ayo yang ini kerjakan sini. Ayo biar agak cepat ini kita. Jam 4. Ayo kotoran kambing masukin. Ayo ayam dulu itu. Ya, betul masukkan. Habis ini apa Pak? Apa daging? Pedaging, Pak. Ini apa telur sekarang? Telur 1, mestinya 1 karung, cuman ini kan kecil jadinya 2. Sabar ya, Pak. Oh iya. Setia menunggu pokoknya. Pasukan cadangan luar biasa loh, luar biasa. KKP itu dosis urea tadi penggunaannya gimana Pak? Sama 1:10. 1 liter berbanding 10 liter. Padatnya per meter 150 gram. Berapa? 100? 50 gram per meter. Kalau tanaman jagung 1 genggam lah, dikit-dikit gitu kasih. Sacauk lah kalau orang Sunda itu sacauk. Kalau ditanyakan ini kotoran yang bagus, yang lama atau yang baru? Yang bagus tuh yang baru. Mau sapi, mau ayam, ya kan? Yang baru. Mau kambing yang baru. Karena masih banyak nutrisinya, vitaminnya ya. Pak, cangkul Pak. Oh, gini. Kamera. Ini kambing itu? Jauh, Pak. Aslinya Sumbar. Oke, sapinya masukkan sekarang. Makan mentok. Oh, untung. Buat dibuat peyek. Tadi ayam. Harus 2 orang.
Sing kiri disuruh sing luar dulu, sing luar dulu, sing luar dulu, sing luar dulu. Lah itu dulu. Satu, dua, tiga, ayo. Awas, hati-hati. Wah, hati-hati sobek bawahnya. Ngekrek. Enggak parah-parahnya. Nggak parah-parahnya. Semoga parah-parahnya nggak bawahnya kesobek. Bisa dibantu Pak, tolong Pak. Teman-teman udah kelemahan kayaknya. Udah, monggo, monggo. Nah, udah teman-teman udah kepikiran ngopi nih. Paru-paru Pak, pelan-pelan Pak, biar jangan dibanting. Nah. Terus katalisnya katalis berapa? Ya air dulu masukin Pak. Berarti yang keringnya berapa tadi yang keringnya? Keringnya berapa tadi? Satu tok ya? Yang kering berapa taring tadi? Yang satu aja ya. Hah? Yang kering cuma kotoran ayam petel apa Daging aja? Hah? Pedaging aja? Pedaging Berarti sama 15. Kalau yang sapi ini kan basah, ayam pedagingnya juga basah, ayam petelurnya basah juga. Berarti kambing kering? Kambing kering. 2 karung? Berarti 3 karung kali 15 berapa dihitung? 45. Hah? 45 yang 3-nya kali 10. 75 sama ya? 75 sama. Berarti 4 ini, 4 apa? 4 ember, 4 ember. Nanti yang terakhir dikasih dedak ya. Kalau ini nggak pakai garam kan Pak? Hah? Pakai garam 3. Nanti nunggu garam dulu sebenarnya. Urea. Nunggu garam, nunggu garam. Ini urea. Ini pupuk horti, pupuk horti. Yang sana ada pakai garam. Urea ada pakai. Enggak. Bukan, urea itu memang tidak pakai. Hah? Wis kecapean Mas Anto. Dapat gambar punggung, Pak. Banyak punggungnya. Oh iya. Siap dari sini lagi. Nah, coba Pak, nunggu garamnya dulu. Nunggu garam dulu, nunggu garam. Apa? Ya campur, dapur. Enggak langsung campur aja. Itu pokoknya naruhnya yang bagus. 3 kilo ini sekilo. Marawa atau pas Bebas aja Mas, waktunya ini kan disiram nanti. Ya, setelah dikasih, dibasahi, ditutup lagi biar nggak hajat kemana-mana. Dibuat ini Mas, lubang dikit-dikit itu Mas, diputar. oh ya, cangkul sedikit gitu ya. Dedaknya berarti kalau ini dari 80 ya, 2%-nya berapa? Dari 80? 1,6 kilo. 1 dibulatkan 2 kilo, udah. Ini berapa, Mas? 5 kilo, 5 kilo. Berarti 5 kilo dibagi 2. Oh sama itu, oh ya bener. Iya, bagi 2 aja udah langsung, bagi 2. Ditabur aja Mas, 2-2. Oh diarah-arah dulu, Tabur. Tabur situ. Masukkan air Mas, masukkan air. Masukkan air, separuh masukkan air. Separuhnya masukkan air sana. Ya kurangi. Masukin airnya, masukin separuh, masukin air. Ya. Ya udah campur dedak, udah diaduk. Lagi Pak, satu lagi Pak sudah larut tuh. Nah itu ambil separuh. Dah. Diaduk Mas. Up. Pelan-pelan. Udah berapa airnya tadi? Baru 2 ember ya? Dengan 2 ember ya? Iya. Ditabur Mas pakai itu Mas. Diratakan jangan dulu, pakai itu aja. Biar rata semua kena. Nah. Biar semuanya alhamdulillah. Ah. Terus terima kasih ya mesti diapi. Ini sampai diratakan Nah ini makanya pakai ini dirata. Oh siap. Ya kasih air lagi, ambil kasih air. Satu lagi airnya. Mana bos? Air. Dua lagi air. Oh ini baru sekali tadi. Ini sekali 2 berarti. 2 lagi.
2 lagi. Berarti kalau ada air cucian beras, Kalau ini perlu airnya dimasukkan lagi nggak? Enggak usah ini, Pak. Sudah selesai. Ya, Ini yang diputar pagi, besok diputar ya. Timnya ini ya. Muter ini nanti sore diputar lagi sampai 3 hari selama di sini. Sehari 2 kali pagi sama sore ya. dedak lagi. Enggak, ini udah cukup. Lu entek tuh, Mas. Langsung aja. Kurang satu. Ya Pak KB, cintanya. Ya, siap. Kalau misal kita punya liruta banyak, limbahnya, bisa berarti air biasanya bisa diganti air cucian beras. Ya, iya bagus. Tinggal tanpa katalis gitu. Iya. Katalisnya belum ya ini ya? Katalisnya timbang berapa 2 liter? Timbangan Mas Ali. 6 liter. Lah ini kan. Wah, sip. Pas. Tunggu yang besar ya, Le. Nah, gitu. Sing api ya. Bapak di ini cari uang yang banyak ya. Lagi berjuang gitu. Baru 2 ya? Satu. Bagus ini. Pas. Hah? Ini? Ya. Apakan ratakan. Ratakan. Satu lagi ya. Oke. Lagi dikit lagi, Pak, buat ngeratain. Ya, udah. Oke. Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipraktekkan kira-kira nanti? Siap. Ada yang masih bingung kira-kira? Cukup ya? Nanti bisa didiskusikan malam dengan Pak Boy. Intinya tidak usah bingung. Kok ini begini, kok ini begini, kok ini. Nah, konsep dasarnya diambil. Bakteri butuh makan, nah bahkan gula. Dari mana gulanya? Penggantinya adalah karbohidrat. Dari mana karbohidrat? Salah satunya dari dedak. Pak, kalau nggak ada dedak gimana ya? Saya adanya di situ tepung singkong, ya tepung singkong. Saya kalau nggak ada adanya tepung beras kan gitu kan. Ya makanya karena itu adalah karbohidrat, pokoknya bisa untuk makanan bakteri. Ya otomatis dia bekerjanya juga maksimal karena ada makanannya. Pak, ini saya nggak pakai dedak, berarti dia pakai air cucian beras. Pak, nggak pakai cucian beras juga, ya nggak usah bingung. Berarti nanti kualitasnya tidak akan sama dengan yang pakai dedak atau air cucian beras. Jelas ya? Jadi nggak usah dibingungkan karena konsep pupuk itu pada dasarnya semuanya jadi, ya asal diikuti prosesnya atau SOP-nya. Jelas? Masih semangat? Nah, kita yel dulu terakhir ya. Oke. Petani BSM. Sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih teman-teman. Tinggal terakhir kita tutup pakai plastik ya. Terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.